Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa informasi yang saya rindu untuk sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jika Bapak Ibu rindu untuk menabur di gereja kami, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening di sebelah sini. Jika Bapak Ibu juga butuh doa dan pelayanan kami di tempat ini, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Ketiga, saya juga rindu Bapak Ibu dapat memfollow akun sosial media kami seperti Instagram, Facebook, dan YouTube kami GDI Harapan Indah. Dan hari ini kita juga akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu dapat mempersiapkan hati dan diri Bapak Ibu sekalian untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Sampai pada saat ini kami bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa menikmati hidup kami Tuhan, kami masih bisa merasakan berkat-Mu Tuhan. Bapak, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau menyertai Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami juga akan menikmati perjamuan kudus Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang akan kami dengarkan ini dapat menjadi rema bagi hidup kami juga Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian ini juga dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buatkan tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang dimasukkan dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now, mengamini yang terjadi di Asus Nasdem. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat,
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat aku, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oleh semua anugerah Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa.
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini.
Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berperkara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit,
dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian Tuhan, untuk kami boleh memahami akan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Selamat kita kembali berada di bulan yang baru, yaitu bulan November. Kita mengucap syukur buat bulan yang baru, buat saat yang indah. Kita boleh berada bersama dengan Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Nah, sesuai dengan materi khotbah saya dalam pekan-pekan yang sudah lewat, bahwa saya mengkhotbahkan tentang ketujuh jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, dan saya sudah menyelesaikan tentang jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, dan jemaat di Tiatira. Nah, pada hari ini saya kembali akan menyampaikan tentang jemaat yang berikutnya, yaitu tentang jemaat di Sardis, yang saya beri judul hari ini perenungannya adalah hidup namun mati. Seperti Wahyu pasal 3 ayat yang pertama katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saya mau mengawali dengan sebuah cerita. Dalam suatu perayaan pesta seorang pembesar, para tamu antri dalam barisan memasuki ruang perayaan. Nah, di depan pintu ruangan tersebut ada seorang penjaga yang memeriksa tamu-tamu yang akan berdatangan sesuai dengan buku tamu yang ada di hadapannya. Setelah beberapa lama berjalan, terdengarlah keributan kecil antara seorang tamu dengan seorang penjaga pintu. Nah, tamu itu mencoba masuk ke dalam ruangan dan penjaga mencegahnya dengan alasan nama tamu tersebut tidak tertulis di dalam buku catatannya. Nah, dengan segala cara tamu ini berusaha meyakinkan penjaga pintu tersebut. Namun si penjaga pintu tidak bergeming. Ia tetap berpatokan kepada buku yang dipegangnya. Siapapun yang namanya tidak tertulis dalam buku tamu tersebut tidak diperbolehkan masuk dalam ruangan perayaan atau ruangan pesta. Nah, ilustrasi ini menggambarkan apa yang disebut sebagai kitab kehidupan. Nah, konsep ini pertama kali muncul dalam Keluaran pasal 32 ayat 32 sampai dengan ayat 33, di mana orang yang berdosa kepada Tuhan dan tidak diampuni, namanya akan dihapus dari kitab yang Tuhan tulis. Nah, kitab Tuhan ini selanjutnya dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-29 disebut sebagai kitab kehidupan, yaitu kitab yang berisi nama orang-orang yang benar. Nah, pelajaran yang sangat penting mengenai kitab kehidupan terdapat dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6, yaitu surat kepada jemaat di Sardis. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Sardis adalah kota di provinsi Asia di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, ibu kota kerajaan kuno Lydia. Kota ini terletak sekitar 17 km sebelah selatan kota Tiatira dan menjadi pusat lalu lintas perdagangan penting di Asia Kecil. Sardis memiliki sumber air yang melimpah dan sumber daya mineral. Letaknya sangat strategis. Lalu geografisnya membawa keuntungan perdagangan. Emas serta wool adalah hasil keunggulan daripada kota Sardis ini. Lokasinya terletak di lereng gunung dan dikelilingi oleh karang terjal, membuat kota ini menjadi aman dan nyaman. Nah, di Sardis, jemaat Tuhan hidup dalam kondisi aman dan nyaman. Tidak ada guru palsu dan tidak ada penganiayaan. Semua berjalan dengan baik. Mereka hidup makmur dan sangat diberkati Tuhan.
Bukankah kondisi seperti di Sardis ini yang diidam-idamkan jemaat pada masa kini? Tetapi Tuhan justru mencela dan mengkritik dengan keras jemaat di Sardis ini. Sebenarnya jemaat di Sardis ada dalam kondisi di mana mereka merasa tidak ada masalah dalam hal hubungan mereka dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya mereka sudah jauh dari Tuhan. Jika mereka tidak menang atas kondisi ini, maka mereka beresiko untuk kehilangan keselamatan, sesuai dengan yang tertulis dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-5. Nah, apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Sardis? Apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Sardis? Yang pertama adalah memiliki kerohanian yang hidup. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 2a katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Artinya, jemaat di Sardis dulu memiliki kerohanian yang sangat hidup, tapi sekarang sudah hampir mati. Secara lahiriah, jemaat Sardis memang tampaknya hidup dan aktif, memiliki keberhasilan dan kerohaniannya dikenal baik, memiliki tim pujian penyembahan yang menarik. Tetapi Tuhan katakan kerohanian mereka mati. Aktif dan sibuk melayani belum pasti berarti rohani yang hidup. Bisa jadi ia mati rohani. Semuanya itu dilakukan hanya karena tuntutan kewajiban dan kebiasaan. Apakah kerohanian kita hari-hari ini masih greget atau tidak? Atau justru dengan Tuhan kita biasa-biasa saja? Udah nggak on fire seperti dulu lagi ketika kita jatuh cinta sama Tuhan. Setiap hari, setiap waktu sangat perlu untuk kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, membuat rohani seseorang, membuat rohani kita semua tetap hidup di dalam Tuhan, tidak mati. Untuk mempertahankan kerohanian kita, maka kita harus wajib memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, serta membaca firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk memperbaiki mezbah kita, untuk mempertahankan kondisi rohani kita supaya kita tidak mengalami namanya kematian rohani. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Sardis? Mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 2b dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mencatat, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Wow, mengerikan sekali. Kerohanian yang hampir mati membuat tidak satu pun pekerjaan jemaat Sardis sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kata sempurna di sini bukan berarti kualitas tanpa kekurangan sedikit pun. Melainkan kata sempurna di sini berarti selesai, complete, well done. Kita menyelesaikannya dengan baik, finish well. Tuhan menuntut jemaat di Sardis menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, pekerjaan di sini berbicara tentang kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan mereka. Seperti tertulis dalam Wahyu 2 ayat 19a. Nah, ayat selanjutnya, kita adalah tentang kualitas pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan meminta dengan kata lain agar kasih, iman, pelayanan, ketekunan yang kita gabungkan itu menjadi sebuah pekerjaan kita yang sekarang lebih baik daripada yang pertama. Dalam segala bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, maupun dalam bidang berkeluarga dan bermasyarakat, kita harus memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan rohani, growing, yang membuktikan bahwa kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Untuk kita berbuah, itu memerlukan pekerjaan usaha dan
perlu diusahakan untuk kita bisa berbuah lebat di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, hal yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh jemaat di Sardis? Yang ketiga, Tuhan berkata, berjaga-jaga. Dalam Wahyu pasal 3, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, jemaat di Sardis pernah menerima dan mendengar yang baik dari Tuhan, tetapi mereka tidak bertekun di dalamnya. Jangan sampai kita seperti ini. Kita hanya menceritakan pengalaman kerohanian masa lalu kita. Yang Tuhan mau justru masa lalu dan sekarang kita tetap berjalan dalam pertumbuhan rohani yang benar. Kita masih tetap menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Artinya, hal yang perlu diingat bahwa semua orang harus berjaga-jaga, terus bertekun dengan apa yang sudah diajarkan. Hidup dalam pertobatan dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seolah-olah Kristus mau datang malam ini juga. Nah, jika kita menjaga kerohanian kita, maka ada 3 janji Tuhan bagi orang yang menang. Yang pertama, kita dikenakan pakaian putih atau kekudusan sebagai pakaian formal kerajaan sorga. Yang kedua, namanya tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Dan yang berikutnya, Yesus akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan para malaikat. Itulah pembelaan Tuhan Yesus di hadapan sorga bagi kita semua. Nah, ini adalah hal yang penting yang kita pelajari dari jemaat Tuhan yang ada di Sardis. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat GBI Harapan Indah ini berkati Tuhan. Biarlah kiranya kita belajar sesuatu hari-hari ini. Jangan sampai kerohanian kita mati. Jangan sampai kita masih menjalani rutinitas rohani, padahal rohani kita sudah mati. Mari biarlah hari ini, di mana kita juga sebentar akan melaksanakan perjamuan yang kudus, di mana kita tahu semua bahwa perjamuan kudus ini akan melambangkan persekutuan kita dengan Kristus. Dan biarlah Kristus tetap tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari saja kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat minggu pertama dari bulan ke-11 tahun ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tetap baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, biar Engkau melihat kedalaman hati kami. Biarlah sampai hari ini kami tetap terus bergairah akan Engkau. Kami terus bersemangat, kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda kemerosotan rohani dalam hidup kami, biarlah kiranya Engkau kembali bangkitkan kami ya Tuhan. Dan juga dengan semangat yang daripadamu, kami akan terus maju dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau beserta dengan kami, Engkau menyertai kami, dan biarlah persekutuan-Mu dengan kami Tuhan menjadi persekutuan yang hidup Tuhan, dan menjadi persekutuan yang indah ya Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, persiapkan roti untuk melakukan perjamuan kudus. Dan persiapkan anggur juga untuk kita bersama-sama minum dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan firman Tuhan baik-baik pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama datang di hadapannya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Allah. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Yes Lord. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari katakan lagi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu kami dipulihkan. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, hari ini umat-Mu dimanapun berada, di rumah dimanapun kami berada, kami diberkati Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan dengan firman-Mu, dan kami dimateraikan dengan perjamuan yang kudus ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini, dan kita juga sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Maka sekarang saya mau berikan informasi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita mau transfer dan nomor rekening ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bila Bapak Ibu saudara sekalian butuh doa, pelayanan, dapat menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita sama-sama. Kita mengatakan haleluya, haleluya.
penyertaan Tuhan yang terjadi Tuhan buat gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan katakan, kami mau katakan shalom buat Indonesia, kami mau katakan shalom Tuhan, tak berkasih Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan yang lindungi Tuhan, Kau yang menjaga negara kami dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan juga berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami menggantungkan segala harapan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada berkat Tuhan melimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hidup kami menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah kiranya kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.